Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, luar biasa saya melihat wajah-wajah sukacita yang datang pada pagi hari ini. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, mari saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Kita mau bersama-sama saat ini datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang mungkin saat ini datang dengan berbagai macam pergumulan, kita serahkan pada Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan nyata. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita hari ini. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan atas penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.
Kudus, kudus namamu. Terima kasih, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan, apapun yang saat ini menjadi beban hidup, mari saat ini saya ajak kita semua untuk serahkan sama Tuhan. Biar Dia yang memulihkan hati kita, biar Dia memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan kekurangan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya begitu dalam, Bapak Ibu. Dia rindu kita semua untuk datang pada Dia, menyerahkan hidup kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama Kau dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, dengan darah yang tercurah, Dia mengampuni setiap kami. Ku bersujud kepada
bilur-bilur dan darahnya Dia yang mengampuni setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita datang pada Dia. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami sedang jemaat di tempat ini Tuhan, kami siap, kami mulai puji-pujian kami menyanyikan Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, dan memberikan hati kami Tuhan, dan kami siap memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan hadir Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir saat ini. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan setiap kita yang siap memulai ibadah, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi saya minta tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang Dia begitu besar, ya, betapa hebat Tuhan kita. Dia yang memiliki surga, Dia yang memiliki bumi. Dia yang menciptakan kita, dan Dia akan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Lambaikan tangan kita bersama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa ya, kita bisa menyembah, kita bersama-sama meninggikan Dia dengan penuh semangat. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika saya melihat Bapak Ibu bernyanyi, yang memberikan suaranya yang terbaik untuk Tuhan. Mari saat ini kita akan persiapkan diri kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah benih firman Tuhan itu dapat ditanam dalam hati kita. Bapak Ibu, ini adalah sebuah lagu yang buat saya pribadi menjadi kekuatan, Bapak Ibu. Ya, jika boleh menyaksikan sedikit, beberapa waktu belakangan ini saya mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Saya berada di tengah lingkungan yang saya sendiri merasa terkucilkan. Saya merasa dijauhi. Saya merasa sendiri, Bapak Ibu. Tapi ketika saya suatu pagi menemukan pujian ini, pujian yang memberikan saya kekuatan. Saya punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya sendiri. Meskipun sepertinya dunia menolak kita, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu punya lingkungan yang berbeda-beda. Bapak Ibu merasa sendiri. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu-satunya sahabat kita, Bapak
Kalau kami harus melewati lembah, Tuhan, kami percaya walau lewati lembah, kami tinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, kekuatan di hidupku. Lagi Bapak Ibu, saat kita menyerahkan setiap pergumulan kita, naikkan doa-doa kita pada Tuhan, segala beban hidup kita. Ya Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati laut, walau lewati lembah, Tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Tinggalkan. Yesus, kekuatan di hidup. Saya kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus,
setiap pergumulan kami, dalam setiap lembah kekelaman yang harus kami lewati Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada. Kami tidak selalu ada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Mungkin saat ini kami jauh Tuhan dari orang-orang yang kami kasihi, tapi kami tidak pernah sendirian Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Tidak ada Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu itu Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan firman-Mu. Engkau berbicara secara pribadi dalam hati setiap kami Tuhan, masing-masing jemaat di tempat ini. Dan kami percaya firman-Mu itu yang akan memberikan kekuatan Tuhan, memberikan damai sejahtera, memberikan kami hikmat Tuhan, memberikan kami pencerahan untuk kami bisa melalui setiap hal dalam kehidupan kami. Dan sepulang dari kami tempat ini Tuhan, kami peroleh hidup yang baru, semangat yang baru Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga sungguh Tuhan, apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh dia merupakan isi hati Engkau dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang baik Tuhan, yang siap untuk menumbuhkan firman-firman Engkau, berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu kami sebentar dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Minta maaf. Dimaafkan nggak Bapak Ibu? Kalau tidak dimaafkan saya takut nanti. Saya nggak biasa untuk terlambat dalam pelayanan. Tadi masalahnya sudah dikirim Sherlock dan sebagainya. Saya tuh sudah berpuluh-puluh kali ke tempat ini, tapi untuk kesini sendiri tuh nggak, sampai hari itu nggak ingat. Karena saya nggak pernah nyetir sendiri, selalu disetirin orang gitu kan. Jadi nggak pernah titen. Sampai hari ini pun kesini sendiri belum tahu. Dan hari ini handphone saya bermasalah, jadi nggak bisa menunjukkan arah begitu saudara. Jadi ya begitulah, saya nggak bisa ngomong. Jadi mohon maaf sekali lagi dan terima kasih untuk pengampunan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, saudara sudah menunggu. Kita buka di dalam kitab Matius 25. Kita lihat ayat-ayat itu. Di ayat pertama sampai ayat yang ke-13, di situ ada perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tentunya kisah ini adalah kisah yang kita sudah kenal dan kita sudah sering kali membaca dan mengerti isi kisah ini kan Bapak Ibu. Cuman saya hari ini ingin mempelajari kisah ini supaya saudara bisa lebih mengerti. Kalau kita tahu kisah ini kan ada 10 gadis, ya kan? Saya mau baca mulai ayat pertama, Matius 25. Di sana dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, ada 10 gadis yang ditunjuk untuk menyongsong mempelai laki-laki. Dan mereka dikasih tugas masing-masing membawa pelita. Ya, membawa pelita. Dari ayat pertama kita lihat seperti itu. Ayat yang kedua berkata, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bodoh dan bijaksana, 5. Dan saya ingin memberikan satu istilah, ya saudara. 5 gadis bodoh ini adalah perumpamaan tentang orang Kristen yang panggilan.
5 gadis yang bijaksana adalah orang Kristen pilihan. Saudara, tentunya kalau ada istilah panggilan dan pilihan, saudara pasti lebih memilih yang pilihan kan? Karena kalau sudah dipilih itu berarti kan yang sudah teruji kualitasnya, sudah terbukti keterampilannya, potensinya, dan prestasinya semuanya, saudara. Pilihan. Tapi kalau panggilan itu kita belum ngerti bagaimana kualitasnya. Zaman ini saya memberikan satu perumpamaan tentang orang Kristen pilihan, orang Kristen panggilan, dan orang Kristen pilihan. Tentunya berbeda. Seperti 10 gadis itu, mereka bawa pelita semua. Orang Kristen panggilan, orang Kristen pilihan minggu ke gereja semua. Ya kalau sekarang nggak musim bawa Alkitab, bawa handphone. Minimal di handphonenya ada aplikasi Alkitab. Betul toh, saudara? Nyanyi-nyanyi sama nyanyi-nyanyi. Melayani Tuhan juga sama melayani Tuhan. Tidak ada bedanya kelihatannya. Antara panggilan dan pilihan, antara yang bodoh dan bijaksana nggak ada bedanya. Saudara lihat. Ayat 3 berkata begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudara, kalau kita mikir gini ya, mosok ada orang sebodoh itu bawa pelita itu kan untuk dinyalakan kok. Pelita itu kan untuk dinyalakan. Saya dulu berapa puluh tahun yang lalu saya tinggal di satu kawasan di Surabaya di Mojo Arum itu tahun 66, papa mama saya pindah ke tempat itu ke kompleks perumahan itu. Saya masih kecil sekali. Lalu kami ini waktu tinggal di situ tidak ada PLN, tidak ada air pump, tidak ada PDAM, tidak ada air pakai sumur, PLN itu tidak ada, jadi pakai lampu template, namanya lampu template. Saudara mungkin anak-anak muda zaman sekarang nggak ngerti lampu template, ya toh. Dan lampu template itu pasti harus ada minyak biar bisa nyala. Tetapi ternyata kalau saya periksa ayat-ayat ini, gadis-gadis yang bodoh itu pun tetap bilang pelitanya itu tetap ada minyaknya, bukan kosong. Nanti kita lihat di ayat 8. Kita terbukti di ayat 8 bahwa mereka yang bodoh pun pelitanya nyala. Saudara, sama dengan yang bijaksana. Nah, yang 4, ayat 4 bilang begini, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi perbedaannya cuma begini, yang bodoh dan bijaksana semua bawa minyak, semua bawa pelita, di dalam lampu pelita itu ada minyaknya. Cuman yang bijaksana ini membawa minyak cadangan. Nah, ini bedanya. Saya mau memberikan satu penjelasan begini. Beda antara Kristen panggilan dan Kristen pilihan nomor 1 gitu. Orang Kristen panggilan seringkali meremehkan sebuah persiapan. Ya, seperti yang bodoh. Dia harusnya tahu Bapak Ibu, ditunjuk menjadi di antara 10 gadis itu untuk menyongsong mempelai laki-laki sambil bawa pelita, pelitanya harus menyala. Mereka nggak mikir, mereka pilih seperti itu, mereka nggak mikir persiapan apa yang harus aku lakukan. Ya toh. Tapi yang bijaksana, yang pilihan ini tahu. Dia memberikan persiapan yang lebih daripada sekedar bawa pelita sama minyaknya. Dia bawa minyak cadangan. Mereka berpikir begini, mungkin mempelai laki-laki itu datangnya agak terlambat. Kan tidak ditulis jam berapa, malam hari jam berapa, atau sore hari, pagi hari, tidak ditulis. Pokoknya menyongsong mempelai laki-laki. Jadi yang bijaksana ini, yang pilihan ini selalu tahu. Bisa-bisa terlambat juga kan. Kalau terlambat, dia mempunyai persiapan yang lebih baik. Orang Kristen harusnya tahu bahwa dia harus mempersiapkan dirinya untuk bertemu Tuhan secara nyata. Kalau saya ngomong bertemu Tuhan secara nyata ini artinya gini, semua orang ini kan akhirnya pada satu hari dipanggil Tuhan. Ketemu Tuhan secara nyata. Saudara tahu dah, ketemu Tuhan secara nyata itu harus melalui sebuah persiapan yang matang. Saudara diundang tiap minggu datang ke ibadah di tempat ini. Saya bersyukur saudara setia jadi jemaat GBT Eka.
Saya itu kemarin itu mau posting di medsos saya sudah tulis sepanjang hari ini saya di mana, saya sudah bikin desain suruh staff saya sudah tulis GBT EK, ternyata tadi pagi saya nggak periksa GBT itu ditulis GBI. Saudara, saya sudah posting, sudah masuk story, sudah ada berapa puluh orang yang melihat. Baru saya tadi di mobil, jam 5 saya berangkat, saya lihat, loh kok GBI, langsung tak delete sama saya, nanti jadi masalah. GBT kok jadi GBI. Saudara setia di GBT EK setiap minggu atau setiap hari apapun dengan kegiatan saudara di sini. Ini saudara tahu nggak? Dalam rangka saudara ini harus dipersiapkan, sedang dipersiapkan hidupmu, imanmu, rohanimu untuk akhirnya ketemu Tuhan secara nyata pada satu hari. Ya toh? Kalau kita orang Kristen panggilan nggak ngerti gitu-gitu, ya toh? Harus tak bingung persiapan apa sih? Pokoknya di dunia ini kaya lah sudah cukup. Pokoknya di dunia ini punya kerjaan yang mapan sudah cukup lah. Pokoknya anak-anak sekolah pintar sudah cukup lah. Pokoknya sudah dapat jodoh yang tepat sudah cukup lah. Nggak usah mikir-mikir persiapan apa lagi. Itu orang Kristen panggilan. Jadi ketika saya nyampaikan firman Tuhan ini, saudara bisa cek dirimu sendiri. Tidak ada hakim di antara kita yang menghakimi satu dengan yang lain. Yang menjadi hakim atas diri kita sendiri siapa? Saya sendiri. Selain Tuhanku, saya harus bisa menghakimi diri saya sendiri. Ya, jadi orang Kristen panggilan dia tidak mementingkan sebuah persiapan. Saudara datang ke tempat ini punya persiapan nggak? Ayo coba, saudara jawab dengan diri saudara sendiri. Kadang-kadang orang Kristen cuma pikirnya begini, aku setiap minggu harus ke gereja jam 8 pagi. Tanpa persiapan pribadi, yang masih hidupnya di dalam dosa. Dia saudara marah-marah pagi-pagi, maki-maki orang, maki-maki istrinya atau suaminya atau anaknya di rumah. Terus akhirnya jam 7:30 mandi, berangkat ke gereja tanpa sebuah persiapan. Saudara harusnya juga tahu, di sini saudara ketemu Tuhan secara roh. Kalau nanti kita ketemu Tuhan secara nyata, ketemu Tuhan secara roh ini juga pun, saudara perlu persiapan hati. Iya toh, mau ketemu Tuhan itu kan harus persiapan hati. Hatimu dia jadikan hati yang murni, minta ampun kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara. Persiapan ini penting. Yang kedua, orang Kristen panggilan dia berpikirnya pendek. Iya toh? 5 gadis yang bodoh ini dia nggak mikir, oh mungkin akan terlambat. Nggak mikir begitu. Dia mikir pokoknya ada pelita, ada minyak, sudah cukup. Orang Kristen panggilan juga mikirnya pendek. Pendek apa? Mikir cuma hidup di dunia saja. Tadi saya bilang kok, kalau di dunia sudah diberkati, sudah lego. Punya rumah sendiri, wes lego. Anak-anak sudah dapat jodoh sendiri-sendiri, sudah lego. Wes pokoknya pikirannya pendek cuma di dunia kok. Saudara tahu di dunia ini berapa tahun sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tante saya 90 berapa? Nggak tahu 94 atau 93. Mama saya 92, mertua saya 91, papa saya 90, urut terus gini. Sudah kepala 9 semua. Orang-orang sudah bilang, aduh Ciami yo, luar biasa ya, kepala 9, begitu kan saudara. Tapi yang jalan ini sebetulnya saudara, saya belum umur 9, belum kepala 9. Tapi kalau saya ngomong sama papa saya, mama saya, mereka bilang, nggak enak kelamaan. Dia bilang begitu. Nggak tahu kalau tante saya masih happy barangkali, dia nggak pernah merasa seperti itu. Ya, dia bilang nggak enak kalau kelamaan ya, bosen mama ini. Saudara tahu, baru 90 tahun, 91 tahun sudah rasa bosen. Saudara tahu nggak? Hidupmu di balik setelah hidup di dunia ini ada hidup yang namanya kekal. Nggak terbatas, tidak terukur lagi berapa puluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Saudara kalau jadi Kristen panggilan, saudara cuma mikir hidup yang 90 tahun ini, pokoknya enak di sini, happy di sini, berhasil di sini, sukses, sudah cukup. Nggak mikir hidup yang akan datang, toh. Tapi orang Kristen pilihan dia mikir panjang. Dia nggak mikir pendek, saudara, mikir panjang. Jadi artinya gini,
Hidup yang nantinya itu kan bagaimana keadaan kita di situ kan ditentukan pada waktu kita hidup ini toh. Makanya kalau hidup ini sekarang saudara dikasih kesempatan untuk hidup, kasih kesempatan untuk menjadi jemaat, punya gembala yang baik, punya diajar kebenaran firman, itu hargai benar-benar. Jangan disia-siakan. Ini sudah mempersiapkan kita untuk hidup yang akan datang. Ya, saudara. Saudara tidak boleh pikir pendek saja untuk hidup di dunia ini saja. Sudah lego, sudah semuanya tercukupi, sudah tidak mikir apa-apa lagi. Mikir cuman mati aja nanti gitu ya. Matinya sudah senang juga kan. Nah, tapi orang Kristen pilihan dia mikir panjang, mikir hidup yang akan datang. Saya menggugah hati saudara supaya saudara tidak mikir cuma pendek di sini saja, di dunia saja. Ayo pikir hidupmu yang akan datang tuh mau jadi apa kamu? Mau hidup bahagia bersama Yesus, kekal, atau menderita kekal dalam kebinasaan? Ini yang kita harus pikirkan. Yang ketiga, ciri Kristen panggilan yang ketiga, nggak mau ribut-ribut, nggak mau ribet-ribet, nggak mau repot-repot, maunya praktis. Ya lah, sebetulnya saudara 5 gadis yang bodoh ini yang panggilan tadi saya bilang, kelihatan yang bijaksana ini dia bawa minyak cadangan, dibuli-buli mereka. Sebetulnya yang bodoh ini kan sebelum masuk ke tempat pesta pernikahan anak domba itu kan harusnya nih, oh kamu bawa cadangan ya, oh aku tak merah bawa cadangan. Dibuli-buli mereka juga. Seharusnya kan bisa gitu, tapi mereka memang sengaja dia tak mau repot-repot lah. Pelita minyak sudah. Itu yang diperintahkan ya sudah itu. Dia nggak mau lebih dari itu sudah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perbedaan-perbedaan yang terjadi ini kadang-kadang kita bisa juga jadi seperti itu. Kita kadang-kadang lihat orang lain, kamu nih, ya, sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Kamu tiap pagi kamu bersekutu sama Tuhan, intim sama Tuhan, merenungkan firman. Dia nggak melakukan itu, tapi dia nggak mau nyontoh, karena dia nggak mau repot-repot jadi orang Kristen. Aduh, jadi orang Kristen kok cek repot deh, suruh pagi-pagi doa, suruh gini, beriman, nanti suruh merenungkan firman, memperkatakan firman. Aduh, repot-repot, nggak mau repot-repot. Terus ke gereja seminggu sekali aja cukup sudah. Aku kasih persembahan, aku kasih perpuluhan sudah cukup, nggak usah macam-macam. Ya kan saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Maunya praktis, maunya gampang saja. Kalau saudara mau punya persoalan, minta Tuhan tolong, maunya cepat juga itu. Ya kan? Padahal jujur saudara tahu ya, kalau kita minta sama Tuhan ini kadang-kadang lama dari kasih-kasih. Siapa yang pernah alami seperti itu? Gak usah angkat tangan. Ngomong dalam hati, aku. Ngomong bilang, aku juga ngono, gitu kan saudara. Minta sama Tuhan, kalau nyanyi, ada nyanyian gitu, mujizat terjadi, kalau kita percaya mujizat terjadi. Aku kurang percaya apa maneh. Tapi tidak dinyata-nyatakan sama Tuhan jawaban doa. Diajar suruh puasa wis tak jalani, suruh doa tak jalani. Ada satu hamba Tuhan kemarin kirim sama saya. Nanti bulan Agustus tanggal 16, 17, 18 Agustus selama 3 hari ngundang hamba-hamba Tuhan, ngundang orang-orang Kristen untuk datang ke Bogor. Dia punya acara, dia bikin satu acara puasa Ester bersama-sama 1.000 orang. Dia punya target 1.000 orang tanggal 16 dan 18 Agustus. Saudara, puasa Ester itu ya apa toh? Puasa Ester itu kan 3 hari nak makan toh. 3 hari 3 malam nak makan. Terus saudara kelihatan begini. Saudara mungkin bilang, aku puasa Ester wis piro-piro kali. Tapi nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya toh? Orang Kristen yang minta cepet, nggak mau repot-repot, dia minta cepet dijawab. Doa sekali 2 kali, puasa, habis puasa langsung jawaban Tuhan datang. Siapa yang nggak kepingin? Saya mau seperti itu. Tapi ya nggak bisa seperti itu, gitu kan? Kita mesti, waduh, dituntut Tuhan untuk gini, dituntut Tuhan untuk gitu. Ya jalani, jangan mau cepat-cepat, mau instan saja. Tapi orang Kristen panggilan senangnya seperti itu. Nah, saudara, yang terakhir, orang Kristen panggilan dia mengabaikan, menyia-nyiakan kesempatan. Saya ngomong gini, di Israel itu ada jutaan gadis.
tapi yang ditunjuk cuma 10. Berarti kan kita dapat prioritas luar biasa toh saudara. Kalau saya misalkan waktu itu saya jadi gadis zaman dulu waktu itu, terus saya dipilih jadi salah satu dari 10 itu. Padahal saya lihat di Israel itu sekian juta gadis-gadis banyak toh. Kenapa dituntut cuma 10? Ini kan dapat prioritas utama nih. Kalau saudara punya anak atau punya cucu, mau sekolah kuliah di satu perguruan tinggi, 10.000 orang dipilih 10 orang top. Dan salah satu dari 10 orang itu ternyata cucu saudara, anak saudara. Saudara ngomong apa sama anakmu? Saudara pasti pesen-pesen gini, sing genal ya kamu sekolah, kamu sudah dapat keistimewaan dari Tuhan ini, kesempatan dari 10.000 kamu dapat 10 ini termasuk kamu. Bu main-main loh ya, sekolah harus sukses, harus berhasil loh ya, nggak boleh lupa loh ini kesempatan. Saudara tahu nggak? Saya bersyukur begini saudara, saya diberi kesempatan sama Tuhan. Mulai umur 8 tahun saya melayani Tuhan. Walaupun umur 8 tahun saya melayani cuma main piano saja, tapi saya merasa itu kesempatan dari Tuhan. Dan saya bersyukur saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Karena saudara tahu, ya, saya ngomong sama pemimpin-pemimpin komsel di gereja saya. Kadang kita ini bekerja untuk Tuhan ini belum tentu sampai akhir hidup kita, ya Pak. Kalau kita memang melayani Tuhan sampai mati kita, sampai kita tua, sampai Tuhan panggil kita stop, Tuhan bilang stop, ya puji Tuhan gitu kan. Tapi kalau orang-orang teman-teman saya bilang nih, aku nanti kalau mati minta waktu melayani di gereja aku mati. Kalau saya nggak mau, nggak minta sama Tuhan. Kalau mati di mimbar gini kan nyorok orang kok, repoti orang kok, ngageti orang. Saya pernah punya satu teman pendeta, khotbah Natal di mimbar ini tiba-tiba Jawa atau belak kena serangan satu. Wah heboh itu, ibadahnya gagal semua, ngurusi pendeta mati mendadak ini. Saya minta sama Tuhan, aku kalau mati nggak mau di gereja, nggak mau lagi pelayanan, mati di rumah aja baik-baik. Boleh toh nggak sama Tuhan? Dikasih ya boleh, puji Tuhan dikasih ya nggak apa-apa. Penting minta yang baik. Nah saudara, saya ngomong sama mereka begini. Kadang-kadang sebelum kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah bilang stop kamu melayani. Karena apa? Karena kita seringkali menyia-nyiakan kesempatan melayani Tuhan. Kita nggak bertanggung jawab, kita nggak tekun, hidup kita nggak kudus. Ya saudara, saya kemarin minggu lalu saya khotbah di satu gereja di Surabaya, saya nggak sebut gereja apa. Gereja itu pertama kali undang saya 8 tahun yang lalu. Saya kenal sama gembalanya, gembala yang pertama itu. Ternyata sebelum pandemi, gembala yang pertama itu sudah nggak ada lagi. Saya kan nggak ngerti ceritanya. Tiba-tiba saya datang ke gereja itu diundang. Saya tanya sama jemaatnya, saya tanya sama pengurus gereja yang menyambut saya, mana Pak Gembala? Saya bilang, nggak bisa ngomong, Pak Gembala di mana? Oh iya, belum datang gini. Kayak orang kelincutan, nggak bisa ngomong gitu loh saudara. Terus saya tambah penasaran loh, tambah kepo saya, kepingin tahu kenapa gitu loh. Lalu ternyata gembala itu sudah nggak jadi gembala lagi karena sesuatu hal dia harus meletakkan jabatan. Diganti gembala yang kedua. Datanglah gembala yang kedua dampingi saya, memperkenalkan diri, Pak saya gembala yang baru di sini. Oh ya, saya kenalan, saudara. Setelah pandemi, setelah sampai tahun 2022 tahun lalu, saya ketemu sama gembala itu. Minggu lalu persis tanggal 16 Juli saya diundang lagi di situ. Gembala yang kedua ini tidak ada lagi. Jadi gembala yang ketiga memperkenalkan diri. Saya gembala yang baru loh, kok baru mana dalam hatiku gitu. Kok cekaknya nih gembala di sini nih, gitu kan? Terus dia cerita waktu kami makan, karena dari ibadah satu ibadah kedua ada jeda waktu setengah jam makan. Dia cerita komplit bagaimana kronologisnya sampai gembala yang kedua itu udah jadi gembala di sini, jadi saya jadi gembala ketiga. Saya cuma batin di hati, ya ngerti saya. Kita tuh disuruh stop melayani sama Tuhan tuh belum tentu waktu kita mati toh. Kadang-kadang kita masih sehat,
kita masih kuat, sebetulnya masih mau melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang mandek. Karena apa? Karena kita menyia-nyiakan kesempatan. Jadi gembala nggak bener, jadi melayani Tuhan nggak bener hidupnya, menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya Tuhan bilang, "Wis, kamu lereng wae, berhenti wae." Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua pagi hari ini di sini. Kalau saudara hari ini diberi kesempatan, walaupun saudara masih menjadi jemaat biasa di sini, karena saudara jemaat baru, jadi jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh tunduk sama otoritas, gitu loh. Otoritas itu di sini siapa? Bapak Gembala, Ibu Gembala, tunduk sama dia, patuh, jangan suka memberontak. Saudara, kadang-kadang orang yang suka memberontak dengan otoritas rohani, dengan otoritas apapun di dunia ini, pada satu hari Tuhan bilang, "Wes, kamu nih angel." Wes, akhirnya dipensiun sama Tuhan dengan cara dikasih sakit, dikasih begini, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Ingat loh itu, Bapak Ibu, ini sebuah peringatan penting untuk kita. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Pakailah kesempatan itu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Saya bersyukur dari umur 8 tahun saya bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saudara nggak tahu usia saya berapa. Saudara nggak usah badai-badai, nggak perlu. Pokoknya saya saya punya 2 cucu, ya. Berarti saya bukan anak muda lagi. Saya sudah tua lah kalau dibandingkan sama tante saya 90 tahun, ya masih muda mungkin. Tapi kalau dibandingkan sama Bapak Ibu, saya sebetulnya sudah tua. Tapi saya bersyukur hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ya saudara, 5 gadis yang bodoh, dia menyia-nyiakan kesempatan. Sebetulnya dia lihat, tadi saya bilang loh, bawa cadangan, bawa persiapan yang lebih. Itu sebetulnya dia harus mencontoh, menteladani mereka. Karena mereka sudah diteladan, memberi contoh sama kita. Tapi kalau orang Kristen panggilan, kan tadi saya bilang nggak mau repot-repot, maunya gampang saja. Ya akhirnya saudara nyesel nggak ketika ayat berapa? Saya mau baca itu. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Lah, tadi saya bilang toh, gadis bodoh itu juga bawa pelita dan bawa minyak. Pelitanya nyala, dan mereka di ayat 8 bilang, "Pelita kami hampir padam." Berarti kan sedang menyala, ada minyak toh, tapi mereka nggak bawa cadangan. Sudah blek gini apinya sudah hampir mati, hampir padam, karena minyaknya sudah tinggal sedikit. Iya toh? Awalnya mereka bawa minyak semua. Tapi lihat ayat yang ke-9 bilang begini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang tadi tidak bawa cadangan itu, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." 12. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Akhirnya ikut nggak dalam pesta pernikahan? Nggak ikut. Nyesel dong. "Tuan, Tuan, kami mau masuk." Aku nggak kenal kamu. Saudara lihat ya, dari 4 hal yang sederhana, yang pertama, orang Kristen panggilan itu menganggap remeh persiapan untuk ketemu Tuhan secara nyata. Yang kedua, cara berpikirnya pendek, cuma berpikir di dunia saja. Yang ketiga, nggak mau ribet-ribet, maunya praktis. Jadi anak Tuhan nggak mau repot-repot. Diajak gini nggak mau, diajak itu nggak mau, maunya diri sendiri, maunya gampang, maunya mudah saja. Yang keempat, suka mengabaikan kesempatan. Jangan sampai itu ada dalam diri kita. Saya berdoa biar setiap orang rindu kita jadi Kristen pilihan. Ya, saudara,
Pilihan itu berarti punya kualitas yang sudah teruji. Saudara diuji di dunia ini dalam 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun diuji. Ternyata Tuhan bilang kualitasmu luar biasa. Kau jadi pilihanku, kata Tuhan. Mari kita rindu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita menyesal akhirnya. Penyesalan di akhir itu tidak membantu apa-apa. Apapun yang sudah terjadi ya tidak bisa dirubah lagi. Tapi hari ini kita berdoa supaya setiap saudara punya hati yang bisa diajar oleh firman dan berubah dari segala sesuatu yang salah selama ini. Dan akhirnya Tuhan bilang engkau bukan panggilan. Saudara, kalau panggilan itu kan konotasinya negatif ya. Wanita panggilan, tukang pijet panggilan, ya toh. Tapi kalau pilihan itu ya wis, nggak ada duanya lagi. Yang terpilih itu yang berarti yang sudah teruji semuanya. Adakah Tuhan mendapatkan jemaat di tempat ini, jemaat yang teruji dan jemaat pilihanku? Biar Tuhan sendiri yang menilai kita. Tidak ada seorang yang menghakimi kita. Tidak ada seorang yang bilang, lu rumah, nggak ada begitu. Tapi setiap orang jadi hakim atas dirinya sendiri. Itu yang lebih penting. Jangan suka tunjuk-tunjuk orang. Ya saudara, tunjuk-tunjuk orang katanya Mudim 1, 3 melok kita, nunjuk ke kita. Ya toh. Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu semua, kalau ada firman Tuhan pasti itu tepat untuk kita, tepat untuk istri kita. Jangan berubah, gitu kan saudara. Suka begini toh, zaman orang Kristen dulu kan suka gitu. Terus kalau ada firman apa, istrinya, kena bojoku, gitu. Tapi sebetulnya kita harus tahu firman Tuhan itu untuk kita semua, untuk diri kita dulu, bukan untuk orang lain. Diri kita yang harus berubah dulu, jangan nuntut orang lain berubah. Diri kita berubah dulu. Kalau diri kita berubah, Tuhan akan berubah istri kita, Tuhan akan berubah suami kita. Amin. Paham saudara? Setuju? Mari kita berdiri sama-sama. Tiba-tiba saya teringat akan satu teman saya, gembala juga. Dia lebih senior dari saya usianya, saudara. Dia menjadi seorang gembala, saya belum jadi gembala, dia sudah jadi gembala karena dia jauh lebih tua dari saya. Yang jadi namanya gembala itu kan sebuah profesi yang sebetulnya banyak risikonya. Saudara kan belum tahu jadi gembala. Ada saudara jadi punya gembala, saudara gampang nyalahin gembalamu, gampang nuding dia, gampang menuntut dia dan macam-macam gitu. Tapi kalau orang sudah jalani jadi gembala ini, tahu susahnya, tahu jerih payahnya, tahu berdarah-darah seolah-olah seperti itu. Kalau punya jemaat yang tidak komit benar-benar, yang tidak mendukung, tidak patuh gitu saudara. Teman saya itu pada satu hari bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku ini capek jadi gembala. Aku kepengen berhenti Tuhan. Ya saudara, padahal dia tahu saudara, jadi gembala itu bukan sesuatu yang main-main toh. Pilihan Tuhan itu sebetulnya. Kita jadi gembala ini. Ya. Lalu dia bilang, Tuhan aku tak berhenti. Aku nggak senang Tuhan melihat jemaatku ini. Saudara tahu, hari itu adalah hari terakhir dia melayani Tuhan. Nggak sampai hitungan 7 hari dia kena stroke berat, saudara. Bukan stroke ringan yang diterapi bisa jalan lagi, bisa ngomong lagi. Stroke langsung berat, orangnya tuh tinggi, besar, keker, sehat, saudara. Stroke setelah beberapa hari dia ngomong begitu, dan pada waktu terakhir, hari Minggu terakhir dia ngomong di mimbar ini, dia bilang gini sama jemaatnya, saya minta sama Tuhan, saya berhenti tidak jadi gembala saudara. Saya capek gembalain kamu ini, dia bilang saudara. Ngomong di mimbar, saya capek. Jemaat nggak pernah tahu
susah payahnya seorang gembala. Memang saya tahu, saya jadi gembala sudah 23 tahun, ngerti capeknya atau susahnya, air matanya kayak apa tuh ngerti semua. Lalu gembala ini ngomong, kamu nggak ngerti susah payahku, kamu bisanya nuding, bisanya gini gitu. Makanya saya bilang sama Tuhan, saya mau berhenti, nggak mau jadi gembala lagi. Hitungan 4 hari saya ingat, Minggu, Rebu atau Kamis, dia kena stroke berat. Dan kena stroke berat itu saudara, nggak langsung mati. Masih itu umur dia 45 tahun, masih muda. Waktu itu, masih muda. Nggak langsung mati. Sampai berapa? 15 tahun lagi dia baru mati. Lama apa enggak 15 tahun? Kalau 15 tahun dalam kondisi sehat, melayani Tuhan, sukacita, diberkati Tuhan, wah itu seneng kok. Nggak kerasa 15 tahun. Tapi 15 tahun dijalani, saya lihat sendiri, saya pergi ke gerejanya. Dia duduk di kursi roda, sebelah kiri ini suster, sebelah kanan ini suster. Saya tanya sama istrinya, kenapa susternya dua nggak nututi Pak James? Melayani bojoku nih, suster satu nggak nututi. Waduh, maaf saudara, keadaannya mengenaskan. Dia nggak bisa lagi duduk, walaupun duduk di kursi roda ini nggak bisa tegak. Sudah begini dan maaf ya, air liur tuh tumpah terus begitu. Terus nggak bisa, harus dipegang. Kalau satu ini keberatan, jadi 15 tahun waktu meninggal saya datang ke gereja itu. Jadi artinya gini, saya ngomong ini dengan satu pengertian begini. Kesempatan yang kau berikan yang Tuhan berikan pada saudara, pakaikan dengan baik. Ucap syukur. Saudara masih diberi kesehatan, saudara masih diberikan keluarga yang baik, saudara masih diberikan pekerjaan yang bisa menghidupimu. Walaupun pekerjaanmu belum membuat engkau kaya, tapi minimal pekerjaanmu bisa membuat engkau hidup, bertahan hidup. Bersyukur. Kadang-kadang saudara punya pekerjaan pun tidak bersyukur. Saudara lihat orang-orang yang lebih diberkati dan saudara protes sama Tuhan. Tuhan, kok aku tidak diberkati kayak gitu? Aku pelayanan loh Tuhan. Ya saudara, kan biasa tuh orang Kristen suka begitu. Tapi kalau saya kategorikan orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen panggilan. Tapi orang Kristen pilihan, dia bisa bersyukur untuk income yang sedikit pun, tapi itu bisa membuat dia bertahan hidup. Untuk kesehatan, saudara masih bisa beli obat walaupun obat generik. Ya, saudara masih bisa mampu untuk melakukan hal-hal yang baik untuk keluargamu. Bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. WL silahkan nyanyikan satu lagu. Nyanyi lagu ini aja. Dengan apa kan ku balas kasihmu yang ku terima darimu. Tahu nggak lagu itu? Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesus. Direkam. Ini main apa? Ini main apa? Main D. Kamu main G aja G. Lagu itu refnya bilang gini, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku
keluarga, engkau punya gereja yang membina rohanimu, engkau punya gembala yang mendoakan saudara. Ini semua kesempatan, dan setiap selamanya saudara mendapatkan kesempatan ini. Tapi kalau kadang-kadang kita menjadi orang Kristen panggilan, kita nggak pernah bersyukur, kita nyacati tok. Orang Surabaya bilang, orang Jawa, dicacati tok. Kerjaan apa kayak gini, bojo apa kayak gini, gereja apa kayak gini, gembala apa kayak gini, orang tua apa kayak gini, anak model apa. Wah, banyak komplain-komplain yang kita bisa ucapkan. Kita tidak bersyukur. Dari hal itu kadang-kadang Tuhan bisa ambil semuanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lagu ini simple saudara, cuma ngajak kita bersyukur karena Tuhan itu setia. Dia tidak pernah kasih kurang pada anaknya yang minta roh. Dia tidak pernah kasih kalah jasa pada anaknya yang minta. Dia kasih yang terbaik bagi yang setia. Masihkah kita mau menyia-nyiakan? Masihkah kita mau memilih jadi orang Kristen panggilan daripada Kristen pilihan? Kami bersyukur, kami datang kepadamu. Roh Kudus bekerjalah di sini, bekerjalah di hati kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini, kami ingat kami harus memperbaiki diri kami. Kami harus menghargai kesempatan. Kami harus memiliki persiapan yang benar untuk bertemu dengan Tuhan. Kami harus jadi orang Kristen yang mau repot. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sayang, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kami bahwa kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami, sifatnya terbatas. Dan kami tidak boleh menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena ketika kami menyia-nyiakan, Tuhan akan ambil
dan selalu Tuhan memiliki minyak cadangan itu Tuhan, agar kami senantiasa boleh menyalakan pelita kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sebagaimana Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa membawa terang Tuhan dimanapun kami berada, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, yang senantiasa berpikir panjang, berpikir untuk hidup yang kekal. Tuhan, seringkali kami gagal, tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Engkau sudah beserta dengan kami. Engkau berjanji akan menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan Roh Kudus Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami langkah demi langkah sampai kami tiba di tempat tujuan kami yang terakhir, yaitu kami boleh berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Selama kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, biarlah kami boleh menggunakan setiap waktu kami dengan bijaksana, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan banyak Bapak Pendeta James. Ya, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara secara pribadi dalam hidup kita ya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami segenap jemaat GBT Iglesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James On. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai dalam pelayanan ke depan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita. Kemudian petugas untuk maju ke depan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, bisa sama-sama dengan saya bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Di bawah kotak sayapmu, kau bawaku
yang menyertai dan melindungi setiap perjalanan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa berjalan pada jalan-Mu dan kami menjalaninya dengan penuh persiapan. Kami boleh benar-benar mempersiapkan diri kami dan kami tidak Tuhan hanya memfokuskan diri pada hal-hal dunia ini, tapi kami terus boleh berfokus kepada Engkau dan kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, itu supaya kami mau Tuhan benar-benar mempersembahkan dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Biarlah ini menjadi sebuah bau dupa yang harum. Engkau memakainya sehingga Tuhan pakai semua pengurus, agar boleh Tuhan memakai semua ini untuk hormat kemuliaan dan untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kehidupan kami yang kami bawa kepada tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih terbaring lemah di rumah. Oh Tuhan, Kau tolong jamah mereka satu demi satu. Kami bersyukur Engkau sudah menolong Tuhan beberapa saudara kami, dan saat ini mereka terlihat betul-betul oh Tuhan boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kau menyempurnakan kesehatannya juga. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaan, dengan mata pencaharian, dengan sekolah, dengan Tuhan apa yang mereka sedang hadapi. Kami yakin percaya Kau tidak akan pernah tinggalkan mereka. Itu supaya kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, dan Engkau yang sudah memberkati kami, oh Tuhan, yang juga memberkati semua saudara kami yang lain. Kami menyerahkan semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini sudah melayani kami. Oh Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta James Ong. Kami mendoakan juga untuk song leader, singer, untuk para pemain musik, para aser, semua yang sudah mempersiapkan dan sudah memberikan diri terbaik untuk memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, yakin percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Itu sebabnya saudaraku sekalian, arahkanlah sekarang hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin.